spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan insulin dengan yang benar. Selama ini, pasien-pasien diabetes sudah banyak yang mulai menggunakan insulin. Namun, sangat disayangkan masih banyak yang salah dalam penggunaannya. Sebelum kita belajar cara menyuntik yang benar, maka akan lebih baik pasien diabetes mengetahui jenis insulin yang disuntikan ke dalam tubuhnya. Ada dua jenis insulin yang harus dikenal, insulin kerja cepat dan insulin kerja lambat. Bagi pasien-pasien penderita diabetes yang mengalami gangguan penglihatan, di tiap-tiap insulin sudah ada bantuan seperti tanda seperti ini untuk membedakan mana yang kerja cepat, mana yang kerja lambat. Sebelum kita belajar cara menyuntik yang benar, maka pastikan dulu jenis insulin yang harus disuntikkan sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis penyakit dalam Anda. Lalu, pastikan expired date-nya sesuai dan masih berlaku. Untuk dapat menyuntikkan insulin ke dalam tubuh Anda memerlukan jarum khusus, yaitu jarum pena insulin. Ada berbagai macam jenis dan ukuran, dari 8 mm, 5 dan 4 mm yang paling terbaru. Berikut ini adalah jarum 4 mm yang sudah bisa dipakai oleh semua jenis pasien diabetes dengan ketebalan perut berapapun. Setelah kita mengetahui jenis insulin dan jenis jarum yang kita gunakan, maka kita akan menentukan lokasi tempat penyuntikan yang baik dan benar. Untuk pasien diabetes yang menyuntikkan sendiri di rumah, disarankan untuk melakukan suntikan diabetes di daerah sekitar perut. Bila di rumah sakit, bisa dilakukan di lengan, di paha, maupun di bagian bokong. Tapi untuk pasien diabetes yang secara mandiri menyuntikkan sendiri insulinnya di rumah, kami sarankan untuk dilakukan di daerah sekitar perut saja. Untuk memudahkan pasien bisa membagi area perutnya menjadi 4 bagian. Ini digunakan untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dengan catatan, lokasi penyuntikan yang pertama dan berikutnya harus berjarak 1 jari dan harus berjarak 3 jari dari pusat. Untuk memulai suntik, kita harus siapkan hand strap atau mencuci tangan terlebih dahulu, pulpen insulin, jarum, dan alkohol swab. Pertama-tama, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu siapkan pulpen insulin, buka tutupnya, lalu buka segel dari jarum. Gunakan jarum insulin sebisa mungkin hanya 1 kali pakai saja. Hubungkan ujung pulpen kepada jarum, lalu kencangkan. Buka tutup putih yang besar. Sebelum menyuntikkan sesuai dengan dosis yang diinginkan ataupun yang diperintahkan oleh dokter Anda, lakukan priming terlebih dahulu. Priming adalah membuang 1 atau 2 unit insulin untuk memastikan bahwa jarum yang Anda gunakan benar. Putar 1 atau 2, buka tutup insulin yang kecil, lalu tekan pistonnya. Pastikan cairannya keluar. Apabila cairan keluar, artinya jarum sudah ready untuk digunakan. Lalu putar dosis insulin sesuai dengan instruksi, misalkan 6 unit. Lalu siapkan alkohol swab, buka dengan sekali sobekan, ambil dan oleskan secara merata di daerah yang akan Anda suntikkan dengan gerakan melingkar. Lalu biarkan kering, jangan dielap, biarkan kering dengan udara. Apabila sudah kering, Anda siapkan jarum insulin yang sudah disetel dengan dosis yang diinginkan, dengan posisi jempol di piston dan 4 jari yang lain di badan insulin. Lalu suntikan insulin tegak lurus terhadap bidang yang akan disuntikan sampai dengan semua jarum masuk. Apabila sudah, tekan piston sampai dengan bunyi klik, lalu hitung sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepaskan, baru lepaskan jempol.
Bekas suntikan tidak perlu diusap lagi dengan alkohol swab, cukup dibiarkan saja dan dibersihkan dengan kapas biasa. Jarum yang sudah dipakai dimasukkan lagi, tutup yang besar, dibuka, lalu dibuang ke tempat penyimpanan khusus limbah dan tidak boleh dibuang sembarangan. Tutup kembali insulin Anda dan simpan di dalam ruangan tertutup, jauh dari sinar matahari langsung. Apabila sudah melakukan penyuntikan insulin, maka limbah bekas penyuntikan seperti jarum dan pulpen apabila sudah habis insulinnya bisa dibuang di tempat yang bertanda seperti ini. Atau apabila pasien di rumah tidak memiliki one mat safety box seperti ini, maka bisa dilakukan pembuangan ataupun dikumpulkan dalam satu kaleng susu bekas atau kaleng kue yang nantinya akan dikumpulkan dan dibuang di rumah sakit atau ada tempat-tempat yang menyediakan safety box seperti ini. Ingat, semua limbah medis harus dibuang pada tempatnya. Demikian informasi terkait dengan cara penyuntikan insulin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih.